Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Sebelum itu izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Calvin Salam Karim. Kenalkan kelompok saya: 1. Nurul Adwiyah Ridwan, 2. Cindy Dian Risa Tampu Bolon, 3. Suci Ramadhani, 4. Asifa Belarisa, 5. Gita, 7. Farah Fadilah An-Nadia, 7. Lady Mardiana Putri, 8. Mayasari, 9. Latifa Erwina Putri, 10. Nadia Ulhaq. Untuk materi pertama saya silakan kepada saudari Gita. Pada Gita dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah wewenang atau hak dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus semua bentuk pemerintahan serta masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijaya. Menurut Wijaya, pengertian otonomi daerah adalah suatu bentuk desentralisasi pemerintah yang bertujuan kepentingan sebuah negara dengan menggunakan berbagai usaha untuk membantu negara dalam mencapai cita-citanya, yaitu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, Syarif Saleh. Menurut Syarif Saleh, pengertian otonomi daerah adalah suatu hak untuk mengatur dan memerintah wilayahnya sendiri, di mana hal tersebut merupakan pemberian dari hak dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, Benjamin Hausen. Menurut Benjamin Hausen, otonomi daerah adalah sebuah pemerintahan yang diadakan oleh rakyat dan untuk rakyat yang masuk dalam wilayah nasional sebelum sebuah negara. Selanjutnya, latar belakang atau nilai dasar otonomi daerah. 1. Nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. 2. Nilai dasar desentralisasi. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal-pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentralisasi di bidang ketatanegaraan. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. 1. Mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. 2. Mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju suatu daerah yang otonom. 3. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Selanjutnya, prinsip dan asas otonomi daerah. 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasar prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk atur dan mengurus umat sendiri berikut pemerintahan. Kecuali terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang memiliki kewenangan dari pemerintah pusat. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban secara nyata. 3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggara pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperkan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka kesejahteraan di masyarakat luas. Perkembangan otonomi daerah. Perkembangan otonomi daerah saat ini sudah kembang pesat, apalagi dengannya landasan Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun yang mengatur tentang pemerintahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia terdiri atas negara kepulauan yang terdiri atas provinsi, dibagi atas kabupaten atau kota, dibagi atas kecamatan, dan diatur dalam undang-undang serta pembagian wewenang kekayaan, sumber daya alam, kekayaan, serta batas-batas wilayah yang harus. Dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum dilaksanakannya otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B, Tap MPR nomor
15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI TAP MPR nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijaksanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi. 1. Dekonsentrasi. Desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara Departemen Pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Jadi, dekonsentrasi itu hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari Departemen Pusat kepada perwakilan yang ada di daerah. 2. Delegasi. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. 3. Devolusi. Devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. 4. Privatisasi. Privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan usaha swasta. Kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu pembagian urusan kepemerintahan. Skala provinsi yang meliputi 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang kedelapan, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Yang kesembilan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. Dan yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. 11, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi umum pemerintahan. Yang ke-14, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-15, penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Skala kabupaten atau kota meliputi 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertahanan. 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal. 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Dan 16. Urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dan demokratisasi. Keberadaan demokrasi sangat penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar. Salah satu keuntungan desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat. Dengan demikian, prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah di sini berarti Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah. Implementasi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi diharapkan membawa implikasi luas pada masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Implementasi daerah seharusnya dapat mewujudkan kemandirian daerah, munculnya prakarsa daerah, menghargai keanekaragaman dan potensi daerah. Pemerintah kabupaten bisa menempuh langkah-langkah alternatif sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kebijakan pokok otonomi kabupaten.
Perumusan kebijakan pokok menjadi sangat penting karena akan menjadi pegangan dan penuntun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, merumuskan strategi penyelenggaraan kewenangan kabupaten. Kewenangan kabupaten adalah semua bidang kewenangan pemerintah kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Melihat luasnya kewenangan kabupaten, maka diperlukan perumusan strategi untuk menetapkan penyelenggaraan kewenangan kabupaten. Yang ketiga, menyusun organisasi perangkat daerah. Berdasarkan kebijakan pokok dan penetapan penyelenggaraan kewenangan kabupaten, disusun kedudukan, tugas, dan susunan dan tata kerja organisasi daerah kabupaten yang merupakan perangkat daerah dalam rangka memantapkan dan melaksanakan program kerja. Selanjutnya, kajian kasus otonomi daerah. Otonomi daerah seperti kasus Freeport dan munculnya organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kasus Freeport adalah kasus mengenal suatu perusahaan tambang yang sudah sekian lama mengeruk kekayaan alam Papua, namun tidak berlimbas baik bagi penduduk pribumi Papua. Justru kehadiran PT Freeport merugikan penduduk pribumi. Sedangkan kasus organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah khusus yang menginginkan penduduk Papua untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada kasus Freeport, pemerintah memberikan izin kepada PT Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah Papua. Pemberian izin dalam melakukan kegiatan pertambangan ini merupakan suatu bentuk kewarganegaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna membangun daerahnya, dalam memberi izin ini permintaan pusat pun terlihat adanya suatu industri di suatu daerah. Harusnya memberikan kemajuan bagi masyarakat sekitar, entah itu industri yang dijalankan bangsa Indonesia itu sendiri maupun bangsa luar. Hasil presentasi yang telah disampaikan kelompok saya tadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yang diterapkan di era reformasi membawa dampak pada penyelenggaraan politik lokal di daerah. Salah satu dinamika politik adalah keberadaan partai politik dalam pemerintahan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan umum yang dilakukan untuk pemilihan pemimpin daerah dan wakil daerah. Eksistensinya partai politik di daerah akan terlihat dari jumlah kader yang berhasil ditetapkan di lembaga perwakilan atau pemerintahan daerah. Golkar sebagai salah satu partai yang telah eksis semenjak pemerintahan Orde Baru, serta partai yang menjadi pemimpin dan mendominasi di Sumatera Barat dengan menegakkan hegemoni partai yang berstruktur dari pusat sampai daerah, mengalami kemerosotan di era reformasi. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.